King, the resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting me. It is finished. Hari ini saya kasih tema Paskah sebab dia hidup. Amin ya. So, arti Paskah buat orang Yahudi sederhana tuh. Pesak artinya Passover. Sudah melewati masa perbudakan di Mesir pada zaman Musa itu. Jadi dirayakan tuh sekitar Maret April. Orang Yahudi punya bulan namanya bulan Nisan. Orang Kristen arti Paskah untuk kita adalah itu kemenangan Yesus Kristus atas dosa dan maut melalui kebangkitannya dan kematiannya. Oke? Kebangkitannya dari kematian. Paskah juga menjadi peringatan atas korban Yesus yang rela disalibkan menebus dosa manusia. Saudara dan saudara udah tahu dong? Enggak? Tahu dong, ya sudah tahu ini. Kita bukan hanya mau menghidupi sebuah peringatan, ya. Bukan hanya heboh dengan peringatannya, dapat telurnya seru gitu ya. Tapi kita mau lebih dalam menghidupinya gitu. Mari kita lihat sedikit kronologi kebangkitan Tuhan Yesus. Jumat pagi seperti yang lalu kita udah bahas. Oke, Jumat pagi Yesus disalib. Meninggal dunia sekitar pukul 3. Nah, orang Yahudi itu kan sabatnya itu Sabtu. Ya, sabat. Sabatnya Sabtu itu dihitung Jumat. Jadi dihitungnya itu dari jam 6 kemarinnya. Jadi kalau Sabtu, masuk Sabtu itu dari Jumat jam 6. Makanya jam 3 sampai jam 6, kalau saudara ingat, mereka yang menguburin tuh minta izin kan. Boleh nggak kita turunin cepat? Karena sebentar lagi sabat, kita nggak bisa lagi. Cuma butuh waktu 3 jam nih. Tubuhnya diturunkan dari salib, dimasukkan dalam kubur yang baru yang dibuat oleh Yusuf Arimatea. Nah, hari Sabtu jenazahnya tetap ada di dalam. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kubur itu. Kenapa? Karena nanti kalau saudara baca Matius 27 menceritakan bahwa orang-orang Yahudi hari Sabtu setelah dia datang ke pemerintah Romawi untuk gini, tolong dijaga dong, karena dia ngajar nanti hari ketiga akan bangkit. Kami ini takut murid-muridnya nanti akan ambil untuk bilang itu sesuai dengan yang dia ajar, tolong dijaga. Makanya diputuskan tuh Sabtu untuk ada penjagaan. Jadi kita tahu hari Sabtu dia ada di dalam. Next. Hari Minggu pagi, Maria Magdalena dan beberapa perempuan, beberapa ini kalau dari versi yang lain, dari beberapa ayat itu isinya ada 2, jadi total tuh bertiga. Oke? Pergi ke kubur Yesus. Nah, ini menarik nih saudara, karena versi Matius dan versi Yohanes akan saling melengkapi di situ. Juga versi Lukas. Kenapa? Karena versi Matius langsung menceritakan betapa mereka datang, kubur sudah terbuka, ya. Tidak menceritakan terlalu tentang gempa bumi, yang lain menceritakan gempa bumi. Jadi kalau kita lihat di situ, kayaknya mereka nggak ngeh ada gempa bumi yang 3 ini datang, atau gempa buminya bersifat lokal. Jadi bukan gempa bumi yang menghabiskan satu kota, apartemen rontok, nggak gitu. Ya, ini gempa bumi lokal yang membuka khusus. Wah, ini ajaib ya, gempa bumi kok bisa lokal. Tapi membuka khusus batu itu bergulir. Jadi mereka miss gempa buminya karena di Matius dicatat, salah satu nanya gini, nanti gimana ya batunya kita buka, itu kan pintunya besar banget. Kalau kita diperkirakan hari ini dengan besarnya relnya, batunya itu sekitar 16 ton. Ya, karena besar. Jadi mereka lagi sambil jalan tuh, kita gimana ya, karena mereka mau nambah kasih rempah-rempah.
menambah dari apa yang mereka kayaknya buat sedikit terburu-buru di hari Jumat. Oke, Minggu pagi mereka datang dengan pertanyaan dulu gimana nih, gak ngeh nih. Dan luar biasanya kaget. Sudah terguling batunya dan penjaganya gak ada. Karena kalau nanti kita lihat Injil yang lain kita bisa melihat penjaga pada takut lihat malaikat datang. Wih. Ya, mereka datang ke situ, lihat sudah terguling, ya mereka mulai lihat tiba-tiba mereka ketemu malaikat. Masuk nggak? Enggak. Jadi di depan nih. Mereka lihat malaikat di depan kubur Yesus. Matius langsung bilang, malaikatnya bilang gini, hei kamu pergi kasih tahu yang lain ya. Yesus, nah ini yang menarik, Yesus sudah duluan ke Galilea. Oke, tapi Matius langsung mencatat tentang pertemuan mereka dengan Yesus. Yang diperkirakan hari ini dengan membandingkan dengan yang lain, sepertinya si Matius tidak mencatat secara kronologis. Secara kronologis kayaknya menurut Yohanes, nanti bandingkan dengan Yohanes, setelah ketemu malaikat itu mereka langsung terburu-buru, bergegas gitu. Segera mau ngasih tahu ke Petrus dan Yohanes. Mereka sana nyari balik ke rumah, nyari Petrus Yohanes. Yohanes juga kemudian mencatat, Petrus Yohanes langsung pergi ke kuburan. Lari, yang duluan pergi Petrus. Oke? Petrus, tapi yang luar biasa yang muda Yohanes. Di perjalanan Yohanes lari lebih cepat. Nah, Yohanes lebih dulu sampai di kuburan. Yohanes. Tapi yang luar biasa, memang yang tua lebih berani. Dia rada telat nyampe, tapi yang masuk siapa? Petrus. Ya. Petrus masuk ke dalam. Makanya kita tahu mirip dengan kuburannya karena unik kuburannya. Petrus, ayatnya bilang ini, Petrus melihat ke kanan, berarti kan kalau masuk kanannya, ya. Kuburan yang ada sekarang di Golgota, kuburannya kayak gitu. Biasanya kuburan Yahudi masuk baru shelf, rak untuk taruh orang matinya. Kuburan yang ada sekarang masuk buntu kanan tempat tidur. Itu mengapa orang bilang ini kayaknya, ini kuburan baru, belum pernah ini sebelah kanan. Gak pernah ada gitu di Yahudi, gitu kira-kira ya. Kemudian mereka dengar itu, habis itu Petrus ngelihat ke kanan ada malaikat bilang gitu, hei kasih tahu yang lain. Petrus, Yohanes, mereka kuburan gak ada langsung keluar. Ya. Nextnya kita tahu nanti Yohanes catat ya soal hal ini. Karena Yohanes mencatat tambahannya. Apa? Maria ada datang sendiri. Jadi kayaknya waktu tadi ngasih tahu di rumah, 2 orang kabur, langsung bergegas. Yang mereka nggak tahu, Maria nyusul. Maria nyusul lagi. Nah ini kronologis yang agak tumpang tindih di situ ya. Maria nyusul lagi dan di situ dia ketemu Tuhan Yesus. Yang bilang, Maria gitu. Rabuni. Ya, Rabi. Di situ pertemuan Yesus sama yang Maria mau ke Tuhan Yesus dan bilang, belum waktunya. Oke, nanti kita akan bahas sedikit situ. Tapi mari kita baca ayat konteks kita hari ini. Kita baca ayat 28 nanti sampai ayat ke-9. Ya, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu. Orang Yahudi hari satunya itu hari Minggu, bukan Senin ya. Hari Satu itu, jadi kalau hari pertama harusnya Senin dong, enggak minggunya satu. Oke, terusin, pergilah. 1, 2, 3. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat
Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu untuk menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Jadi malaikatnya duduk di batu. Wih, asik ya. Saya bayangin itu, batunya besar, ada malaikatnya. Wih. Ayat 3, 1, 2, 3. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. 4. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Terus akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Terus, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi malaikat bilang, hei lihat tuh tempatnya berbaring. Oke, saya hitemin tuh. Ayat 7, 1, 2, 3. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 8 keras, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Terus tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. 10, next. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah, lihat itu Matius mencatat kejadiannya direct. Tapi kalau kita bandingkan dengan Yohanes, sepertinya ada jeda di mana ada pertemuan Maria terlebih dahulu sebelum pertemuan bertiga ini. Tapi itu sebuah konteks pembacaan dari apa yang kita mau renungkan hari ini. Ini perenungan kita. Yang pertama, kebangkitan, ya betul tadi, kebangkitan membuktikan keilahiannya. Ya, saudara harus tahu ini. Waktu dia mati, dia dalam posisi dia sebagai manusia. Dia mengambil kematian, sebuah hal yang menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dia bisa mati, manusia bisa mati, saudara. Tapi justru kebangkitan menunjukkan keilahiannya. Yang dahsyat adalah Allah yang ilahi ini, Allah yang hidup ini, memilih sekali waktu dalam wujud saudara dan saya, darah dan daging, untuk merasakan kematian. Wah, itu gak bisa dibayangin. Jadi kalau orang bilang, Allah lo mati gitu di kayu salib, kok Allah mati? Ya, oh dengar ya, itu baru sebagian dari cerita. Itu baru sebagian. Karena kenapa? Karena kita kemudian akan bangkit dalam kebangkitannya. Saya kutip Charles F. Beeker. Dia tulis ini, Yesus adalah Allah dan Allah adalah Allah yang hidup. Kalau nggak hidup ya nggak Allah. Baru ini, karena itu tidak mungkin ia dikuasai kematian. Waduh. Dia memilih untuk mati, tapi kematian tidak menguasainya. Amin. Saudara, engkau punya Allah yang hidup. Apapun hari ini situasi saudara, mungkin situasinya kayaknya kematian. Situasi kematian tuh setiap orang tuh lain-lain ya. Ada yang soal sakit, ada yang soal skripsi. Aduh skripsi. Setiap kali berhadapan dengan skripsi rasanya kematian. Ya. Ada yang soal hubungan percintaan. Aku nggak disapa sama orang itu. Rasanya mati. Ya bisa saja. Saya tidak akan bisa mengerti posisi kita masing-masing. Setiap orang tuh punya momen yang rasanya mati itu loh. Dengar ya saudara. Mari bangkit hidup bersama dengan kebangkitan Tuhan Yesus hari ini. Ya. Kedua, kebangkitannya membuktikan
semua perkataannya. Itu jaminannya das. Bahkan kematian tidak bisa menghambat kasihnya untuk saudara dan saya. Saudara mungkin sayang anak saudara, dengar ya, Tuhan Yesus lebih sayang anakmu. Ini yang perlu kita pastikan dalam hidup mereka, bahwa mereka punya Kristus dalam hidup mereka. Beres, aman. Bahkan saat jatuh pun mereka gak akan tergeletak, karena itu firman Tuhan. Itu janji-janji yang kita bisa relate. Bahkan untuk hal yang kematian, dia buktikan untuk saudara dan saya. Gak ada lagi yang kita bisa ragukan untuk setiap janji Tuhan. Next. Tony Evans bilang gini, ini seorang teolog nih saudara. Jika Yesus salah mengenai kebangkitannya, maka kita tidak akan percaya lagi kepada apapun yang dikatakannya. Puji Tuhan, dia benar. Dia membuktikan dengan kebangkitannya. Dan poin ketiga, ini menarik. Kebangkitannya adalah sebuah kebenaran yang dapat diverifikasi. Saudara, saya nggak mengerti gimana dunia ini bisa sampai ke titik ini ya. Ini yang menarik ya. Dunia ini makin bergeser kepada hal-hal yang tidak absolut. Perhatiin deh. Hari ini yang betul-betul absolut cuma satu, kekristenan. Coba perhatiin. Bahkan hal-hal yang absolut sekarang dianggap nggak absolut. Orang nggak bisa memegang sebuah hal yang absolut. Nggak bisa. Kita takut loh untuk bilang gini. Kita selalu nambahkan gini. Kalau menurut aku ya. Gitu. Kalau berpendapat hari ini kita kalau menurut aku nih, gini ya. Kenapa? Karena menurut kita orang bisa punya pendapat yang berbeda. Bahkan untuk hal-hal yang kayaknya sulit beda gitu. Ya. Untuk Tuhan Yesus nggak perlu verifikasi. Nggak perlu. Tapi lihat apa yang dia buat supaya saudara dan saya bisa verifikasi. Dia tuh bangkit ya, kalau nanti saudara lihat semua talinya, tali kepala terlipat di situ, bajunya, dia itu berganti tubuh menjadi tubuh kemuliaan, gitu. Yang nggak ada ini bisa iya, bisa enggak, bisa keras, bisa nembus tembok, tiba-tiba ada di Galilea, tiba-tiba, ya enggak? Dia nggak butuh pintunya digeser, nggak butuh. Siapa yang butuh? Kita butuh lihat pintunya. Malaikat duduk di atas santai lagi. Bu, Mbak, ngapain? Kesini ngapain? Nyari Yesus ya. Tadi saudara baca ya, cari Yesus ya. Silakan, dia nggak ada lagi. Lihat ke dalam, lihat deh. Lihat. Panggil teman-teman ya, lihat ini. Lihat deh. Siapa yang butuh verifikasi? Saudara dan saya. Saudara, iman kita nih bisa diverifikasi loh. Iman saudara dan saya. Bukan cerita. Hari-hari ini kita dikasih pengertian, hey, kamu gak perlu verifikasi untuk percaya. Hai, iman saudara, iman saya justru bisa diverifikasi. Firm foundation, ayat terakhir. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita, kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau memang dia tidak bangkit. Tetapi yang benar ialah, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu manusia, ini Adam. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang, Adam yang sempurna, yaitu Kristus.